Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing icanin tiang pelungguh senamian nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semoga perjumpaan teh kalam si mangkin niki nabau jadi salah sopo wujud rasa syukur kita atas nikmat yang Allah telah anugerahkan. Terlebih menuntut ilmu adalah suatu kewajiban si harus nelakuang tipak setiap dengan si ngoku dirina beriman. Karena kewajiban nuntut ilmu nikah dek negan terputus, tidak akan pernah terhenti sampai manusia itu menghembuskan nafas terakhir. Maka oleh karena itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, nableh-bleh syukur ta bahwa ita selapuan si hadir di tempat niki, bau ita manfaatan sisa umur ta untuk laksanaan kewajiban-kewajiban ta. Semoga hadirnya kita di tempat niki, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat niki menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Karena dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman," ya. Sai lekaang naina untuk menuntut ilmu. Tuh, barang siapa yang melangkahkan kakinya nejang kangang naina lawan bersama amban. Sugulta lekan bale lekaang naenta ya, untuk menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dari setiap langkah nikah ghufira lahu, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya qabla an yakhtua, ya, sebelum dia mulai melangkahkan kakinya. Sindeneman sugul lekan balik karena arak niat di dalam aten tiang pelungguh de senamian untuk hadir menuntut ilmu, hadir le majlis-majlis ta'lim karena Allah pelungguh ingin hadir le tempat niki, ya, maka sinde teman sugul lekan balik jengkangang naenta le tono wah mulai berguguran dosa-dosa entah. Nah, ini keutamaan dengan si nuntut ilmu. Akan nable-ble syukur ta hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, bahwa kita ini termasuk di antara orang-orang si na icanin kemauan atau niat li dalam atenta mele itu manfaatan usian te ini dalam menuntut ilmu. Ya, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kumpul tebarang le kalam si mangkin niki nabo jadi jalan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Dan dek terlupa bersalawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap salawat silantunang teh nabau jari jembatan, nabau jari sebab Allah Subhanahu wa taala memandang kita menjadi manusia-manusia yang akan dianugerahkan nikmat luar biasa nanti pada hari kiamat, yaitu nikmat mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tetaplah bersalawat hadratul muhtaramin rahimakumullah, karena sai penuh salawatna lebon dunia niki, ya, itu akan menjadi orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat nikah bentuk bukti cinta sopok manusia tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin sering kita bersalawat, semakin membuktikan diri kita cinta kepada beliau. Faman ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Maka orang-orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam laun le syurga ia gin kancangku,
Itu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya si mele laun tapadait kanca baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya, perbanyak salawat, perbanyak salawat. Ya, le dunia dua melihat kita pada badait guman tabe nabung, ya, nabung ante temau datang tipa Masjid Nabawi berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita hanya bisa menemukan makbarah beliau, kuburan beliau, tetapi kita sudah diliputi dengan rasa kebahagiaan. Apalagi lamun tabadait langsung bertatap muka kita dipenuhi dengan sambutan kesenyuman dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka justru momen-momen seperti itu adalah momen yang paling membahagiakan bagi setiap orang yang ada iman di dalam hatinya. Ya, maka perbanyaklah salawat hadratul muhtaramin rahimakumullah untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul yang mulia. Dan jangan lupa setiap salat maghrib selesai salat maghrib usahakan memperbanyak salawat. Ya, selesai salat subuh usahakan memperbanyak salawat. Apalagi di Idul Jumat, ya. Nah, itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, telanjutan pengajian ta kalam si mangkin niki. Masih kita di halaman 14, ya. Di halaman 14 kita pelunggu senamian. Saya ingat yang lihat pertemuan silewat sampun terbahas tentang salat qasar, ya. Salat qasar. Nah, piaran salat qasar, salat ringkas. Salat yang diperpendek. Nah, salat yang diperpendek itu, ya, sebagaimana yang pelung goda sampun pelajarin le pertemuan silewat, si bau tependek kang ino, si bau tesingkat ino hanyalah salat si jumlah bilangan rakaat nanika 4, atau yang dikenal dengan salat rubaiyah, salat si berdua jumlah rakaat 4. Maka salat si kurang lekan 4 jumlah rakaatnya dena bau taqasar. Ya, dena bau taqasar. Nah, ada beberapa pembahasan yang belum kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan qasar salat. Sebelum terlanjut tipa pembahasan jamak, ya. Jamak salat lekram si mangkin niki. Maka salat qasar sebagaimana yang kita ketahui bersama dia adalah salat lamun dalam pandangan mazhab Syafi'i, yaitu salat yang menjadi alternatif. Alternatif nika artinya pilihan, ya, yang bisa menjadi solusi atau jalan keluar bagi orang yang musafir. Bagi orang yang musafir sudah kita bahas kemarin, ya, syarat-syarat daripada bolehnya kita mengqasar salat. Nah, dalam mazhab Syafi'i dia boleh memilih apakah dia mengqasar salat atau melaksanakan salat dengan 2 rakaat ataupun dia bisa melaksanakan salat itu sempurna dengan jumlah 4 rakaat. Nah, pertanyaannya hadratul muhtaramin rahimakumullah, ne sigirang bekelampan, ya, sigirang bekelampan dait si girang lalu musafir, misalkan umrah dan sebagainya. Nah, ketika dalam perjalanan sindet teman naik pesawat umpamanya, ya, kita mau berangkat setelah sholat zuhur, taruhlah jam 2, ya, jam 2 berangkat naik pesawat atau jam 3. Sementara dalam perjalanan kita, ya, menuju Waalaikumsalam, tempat tujuan itu akan memakan waktu 9 sampai 10 jam. Ya, tahulah seperti itu. Nah, maka bisa dipastikan salat asar ditemu gawe ya. Lamun tegin berangkat jam 2 atau jam 3. Nah, makin ngumbe angkunta gawe salat tanika. Ya, maka bisa dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Bisa dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Pelungguh takbiratul ihram, ya, diawali dengan sunat qamat terlebih dahulu. Qamat itu ampote gawe salat
zuhur. Kerjakan salat zuhur 2 rakaat. Ya. Lalu nanti kita salat asar 2 rakaat. Nah, nanti tapi kita bahas ini pembahasannya masalah jamak lamun sanikah. Nah, kita sekarang fokus kepada jamak qasar. Jamak qasar. Maka salat zuhur yang seharusnya kita kerjakan 4 rakaat baru teringkas jadi 2 rakaat. Ia disebut dengan qasar. Salat qasar. Nah, pertanyaannya, lawan misalkan mungkin itu salat di sebuah masjid. Dan itu waktu zuhur le tono, ya. Sementara itu musafir. Nah, apakah lamun ta berjamaah ya, harus mengikutin imam atau tersingkat salat menjadi 2 rakaat? Umpamana imam salat zuhur di sebuah masjid, mentelah itu letono belum ada misalkan melaksanakan perjalanan dari Mamban sampai ke NU, muter terus atau dari Mamban ke Sumbawa, itu kan sudah boleh mengqasar salat di sana. Nah, Labuan Lombok kapulung ada date waktu zuhur, tapi perlu di masjid umpamana. Nah, pelunggu datang menjadi makmum. Pertanyaannya, apakah sholat zuhur yang kita kerjakan harus 2 rakaat atau mengikuti jumlah bilangan rakaat si gawena si imam, yaitu berapa? 4 rakaat. Imam kan 4 rakaat karena kan mukim, ya. Sementara kita jadi dengan musafir, ya. Apakah ngikutin imam ataukah kita hanya mengikuti 2 rakaat saja dari imam, terus itu salam mesa-mesa? Nah, itu seperti apa? Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, dalam pandangan madhab Syafi'i, ketika dengan si musafir berjamaah salat dengan si jari imam statusna muqim, maka gugur rukhsah, ya, gugur rukhsah qasar bagi orang yang musafir. Makanya laun pelunggu dan mele berjamaah dapete si jari imam da ino pada dengan si musafir. Maka ketika kita orang yang musafir ingin berjamaah dengan si jari imam ino mukim, maka gugur tasar nikah. Gugur tasar itu. Kenapa? Karena kita harus mengikuti imam. Ini madhab pendapat yang masyhur dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Jadi detekanggo itu sejadi makmum gawe salat zuhur enggak 2 rakaat. Mesa-mesa teh dak teh jak musafir. Sementara imam teh gawe salat 3 rakaat, 4 rakaat. Detekanggo, ya. Kenapa? Karena innama ju'ilal imam liyutamma bih. Karena ita ino mina dengan jari imam ino ya harus untuk diikuti. Nah, maknikah faham gih? Nah, pelunggu nanti kalau musafir salat bermakmum pelunggu di belakang orang yang di belakang orang yang mukim, ya, maka kita sebagai makmum harus mengikuti jumlah rakaat yang dikerjakan oleh imam tersebut. Sampai niki paham nggih? Lalu muncul permasalahan berikutnya. Belum ada musafir. Ya, belum ada musafir. Taruhlah belum ada mau pulang dari Saudi atau pulang dari manalah Jepang lah ya, atau mana-mana sudah belum ada musafir. Pulang dan nikah di dalam pesawat pelunguda membutuhkan waktu 10 jam umpamanya atau 12 jam untuk sampai ke tanah air. Nah, otomatis penuh salat si degan bau gawe ya. Banyak salat yang kita tidak bisa kerjakan. Contoh, pelunguda ingin berangkat dari Saudi. Nih, si biasa pulang umrah ya. Berangkat misalkan penerbangan jam 1 malam. Jam 1 malam. Otomatis salat si bau gawe ini, salat apa sih terakhir?
salat Isya. Ya kan? Salat Isya. Di Jeddah misalkan atau di Madinah bisa mengerjakan salat Isya. Nah, nerbang pelunggu. Nah, nerbang pelunggu jam 1. Maka kita akan nyampai ke Lombok itu kisaran jam berapa? Ya, kalau perjalanan misalkan butuhkan waktu 10 jam, ya, kira-kira di sini kita sudah masuk waktu sholat asar. Ya, umpamana niki, umpamana, ya, mancangan tesugul ketuk-ketik ngantri ketuk-ketik. Nah, asar ya, nyampe te di Indonesia atau maghrib lah kita katakan, ya. Karena kan waktu Indonesia lebih cepat dia. Jam seke atau jam 2 umpamanya le Saudi letene wah jam 6. Seperti itu. Nah, jadi nyampe tetipaten itu kemungkinan maghrib. Mancangan tunggu koper dan sebagainya sugul dekat bandara maghrib itah. Berarti pira salat si lolos letene telu subuh, zuhur, asar. Waktu asar sudah habis. Pelunggu baru keluar dari bandara, misalkan Soekarno-Hatta, ya, masih di Jakarta. Nah, otomatis sholat yang kita tinggalkan di sana ada 3 waktu, subuh, zuhur, asar. Pertanyaannya, berarti sholat yang 3 ini harus diapakan? Diqadha. Diqadha kan? Karena kita sholat di luar waktu. Pertanyaannya itu adalah, apakah sholat zuhur, asar, si 4 rakaat ini ketika kita qadha harus kita kerjakan 4 rakaat atau kanggo tegawe 2 rakaat? Kita qadha ini, ya. Ginteng ada sholat subuh, zuhur, asar. Le waktu maghrib umpamana. Apakah tegawe ia 4 rakaat atau tegawe ia 2 rakaat? Nah, di sini ada 2 pendapat, ya, dari ulama yang bermadhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah. Tapi pendapat si pertama, lamun te mengqadha salat nikah masih ita dalam status musafir, maka salat zuhur kanca salat asar si qadha taino bau atau kanggo tegawe 2 rakaat atau diqasar. Ya. Misalkan pelunggu baru nyampe Jakarta, ginde ngada salat zuhur kanca salat asar. Di depan nyampe balik kan status masih musafir. Status masih musafir karena masih di Jakarta posisinya, balen tele Lombok. Nah, lawan pelunggu da qadha subuh, zuhur, asar le Jakarta, maka bau da gawe ia 2 rakaat. Meskipun qadha. Lalu lamun tuah nyampe le bale, ya. Salat yang kita tinggalkan dalam keadaan musafir tadi itu dena kanggo tegawe 2 rakaat. Akan tetapi harus disempurnakan menjadi 4 rakaat. Nah, ini dia perbedaannya, ya, di dalam mazhab Syafi'i, dan termasuk juga nikah adalah pendapat ulama Hambali. Kalau ulama Maliki dan ulama Hanafi itu harus dikerjakan 2 rakaat. Ya, harus dikerjakan 2 rakaat. Kumbena karena salat si tinggalan teh ini adalah salat musafir. Data tegawe le waktu tamukim tetap status salat itu dia berubah karena dia kita tinggalkan dalam keadaan musafir. Sampai niki paham? Nah, paham nggih? Nah, barulah sekarang kita melanjutkan pengajian yaitu membahas tentang jamak. Kalau tadi qasar, sekarang jamak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadallahu bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Baris kedua lihatkan palang bawah halaman 14. Wa yajuzu lil musafiri, dan diperbolehkan bagi orang yang musafir an yajma'a, untuk menggabungkan baina zuhri wal asri, antara salat zuhur dengan salat asar fi waqtin ayyihima syaa,
pada waktu yang mana saja dia inginkan. Wa bainal maghribi wal isya'i, dan antara salat maghrib dengan salat isya fi waqtin ayyihi ma syaa, le waktu si embe tana meleng gabungang ya. Artinya napi bau pelung gabung salat zuhur kanca salat asar le waktu zuhur, atau boleh memilih melaksanakan salat zuhur dengan salat asar di waktu asar. Hanya saja lamun de gawe yele salat zuhur itu yang disebut dengan jamak takdim, lamun tegawe le waktu asar itu yang disebut dengan jamak takhir. Mendahulukan aran jamak takdim, mendahulukan waktu asar ke waktu zuhur, lamun jamak takhir mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar, ya. Nah, terkait hadratul muhtaramin rahimakumullah, pelajaran tentang menjamak salat nikah, maka jamak itu ada dua sebagaimana yang tadi telah tiang sampaikan. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Antara jamak takdim dan jamak takhir beda syaratnya, ya. Nah, lamun jamak takdim janana, ya pertama memang kita harus berniat. Berniat gabungan salat si gente gawe. Ini dia pertama. Jadi umpamana sekarang waktu zuhur kenca waktu asar, ya. Pelunggoda ingin menggabungkan salat asar ke waktu zuhur, maka harus berniat letono. Napi niatnya ku niat menggabungkan salat zuhur kenca salat asar le waktu zuhur. Ini yang disebut dengan jamak takdim. Harus nara niat terlebih dahulu. Nah, yang kedua napi hadratul muhtaramin rahimakumullah, harus tertib. Ini dia syarat yang kedua lekan jamak takdim, harus tertib. Napi maksudnya tertib, lawan pelunggoda ya ingin menjamak takdim zuhur kenca asar, maka si pertama kali tegawe ini harus salat zuhur, ya, salat zuhur, namun jamak takdim. Setelah assalamualaikum baru kita berdiri kembali untuk melaksanakan salat asar. Ini syarat dari jamak takdim. Umpamana yang contohkan pelunggu biar gampang pelunggu dan memahami dia. Karena yang musafir pasti akan menemukan hal yang seperti ini, ya. Datang waktu zuhur, pelunggoda ingin gabung antara zuhur dengan asar, maka pertama pelunggoda berniat dulu, ya. Sunatnya azan terlebih dahulu, lalu qamat, itu sunatnya. Sekarang berniat, ya. Ya usalli fardhu zahri 4 rakaatin, misalkan kalau mau melaksanakan di 4 rakaat, ya. 4 rakaatin jam'an, ya. Kita jamak dia, ya, ma'al asri lillahi ta'ala. Kalau bahasa sasakna ini, aku salat zuhur 4 rakaat ku gabung kenca waktu asar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, ya. Selesai 4 rakaat, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai salat zuhur, uras malak. Disunatkan qamat untuk yang kedua, ya, disunatkan juga qamat. Nah, uras ini langsung kita melaksanakan salat asar letono. Niat pada aku salat asar 4 rakaat ku gabung tipa zuhur karena Allah Ta'ala. Dalam artian tengono katna takbir Allahu Akbar, ya. 4 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai itu, bareh datang waktu asar, bau dia tulah salat asar. Kenapa? Karena sudah kita kerjakan tadi di waktu zuhur. Ya, sampai ini faham? Nah, ini kalau kita jamak saja. Sekarang kita jamak qasar. Boleh apa tidak? Boleh. Tergabungan salat teperendos bahasa sasakna. Terus wah teperendosnya tekurangi nama anak 2 rakaat kanggo pendek kanggo gati, ya. Ngombe niatna ya seperti yang tadi, aku salat zuhur 2 rakaat qasar. Ku gabung kenca asar karena Allah Ta'ala.
Ya, jadi niatnya dua, gawe salat zuhur qasar kence jamak atau gabung. Allahu akbar. Selesai 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Uras malak itu. Niatnya ngombe pada marasi baru entah terganti waktunya doang. Aku salat asar qasar 2 rakaat gabung tipa zuhur karena Allah taala. Awal dan takbiratul ihram, Allahu akbar. Ruku' i'tidal sujud 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Ini yang disebut dengan jamak qasar. Ini harus ditahu ini. Tipe pelunggoda selapuan seigan lalu bepergian. Karena tidak menutup kemungkinan ginten daitnya doang seingin yang kuna ini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan jamak takdim. Nah, yang kedua jamak takhir. Nabi bedanya ke jamak takdim, lamun jamak takhir nikah tenggabungan 2 waktu logo le waktu si terakhir. Mau menggabungkan salat zuhur ke salat asar, logo tegawe le waktu asar. Ya aran jamak takhir. Atau mengerjakan salat maghrib dengan salat isya. Kita kerjakan di waktu isya, ya aran salat ya aran jamak takhir. Di azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rahimakumullah. Berbicara tentang salat jamak salat, ya, maka si bau terjama ino enggak 4 waktu. Enggak 4 waktu. Mbes 4 nikah zuhur kanca asar. Si kedua maghrib kanca isya. Subuh jomblo darak kancana dan arah kaca tergabung. Maka subuh dilakukan mandiri saja. Mesa-mesa karena darak kancana. Kecuali lah munara 6 waktu janana beruah pada berkanca subuh, ya. Nah, jadi si bau terjamak ino tiang ulangin enggak 4 waktu doang. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nabi si 4 zuhur kanca asar, maghrib kanca isya. Mau pelung wada rubah-rubah komposisi nena bau. Misalkan asar kanca maghrib nena bau. Atau isya kanca subuh dina kanggo. Pokoknya enggak ada aturannya. Zuhur, asar. Kan jamak dengannya. Ya, kita bicara jamak ya. Sibu tergabung. Sibu tergabung enggak 4 waktu doang. Ya. Zuhur kanca asar. Terus yang kedua maghrib kanca isya. Enggak ada pasangan ini. Dan arak si lain. Ya, subuh mesa-mesa marabasan tiang singone. Logo memindahkan pasangannya dina kanggo. Ya, kumbena karena zuhur kanca asar ini waktu kenjelo. Laun maghrib kanca isya waktu ke malam. Jadi kenjelo kanca kenjelo, ke malam kanca ke malam. Jadi na bau kenjelo kanca ke malam. Sampai niki faham? Lalu dende pelunggoda terus macam-macam nyugulang patwa terus asar kanca maghrib gara-gara mau gawe salat zuhur kanca mu salat isya terus asar kanca maghrib udah gabung dena kanggo keren si dengan jadi sehingga 4 waktunya doang. Tinggal dipilih apakah mau dikerjakan di awal waktu atau di akhir waktu itu saja. Nah, kalau jamak takhir hadrat al-muhtaramin rahimakumullah, ara perbedaan kenca syarat jamak takdim. Kalau jamak takdim itu 3 ya. Niat berurutan
Terus yang terakhir tadi lupa yang sebutkan mualah namanya. Mualah ini dina arak dina arak jarak, dina arak jeda. Misalkan belum ada salat zuhur, niatnya jamak dengan asar. Maka selesai mengerjakan salat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung uras untuk mengerjakan salat asar. Dan dia belum udah akan donat dulu, ya. Itu ada namanya ada waktu. Lamun tenggawe salat jamak dan kanggo ara waktu. Misalkan segera umrah, ya. Si lalu umrah mau mengerjakan salat zuhur terlebih dahulu, mau digabung dengan salat asar. Nah, lalu si nawah gawe salat zuhur, jalan-jalan aja dulu beli mas misalkan, ya, apana tulak malak gawe salat asar dan kanggo. Ya, jadi dan kanggo ara jarak. Tidak boleh ada jarak antara salat yang dua itu. Baik zuhur dengan asar atau maghrib kanca isya. Sampai niki paham deh. Enak kanggo ara jarak. Jadi 3 syaratnya. Nah, lamun jamak takhir, kalau jamak takhir itu syarat yang kedua hilang. Berturut-turut. Tertib, mohon maaf. Yang tertib hilang. Ya. Maka niat syaratnya 2. Niat kanca mualah. Ya, niat pertama, kita berniat solat jamak takhir umpamanya. Tadi kan maghrib, dia tulang gawe, ya kita musafir. Ya, sekarang sudah datang waktu isya, sudah datang waktu isya. Ya, sekarang kita kerjakan solat jamak takhir. Nah, pertama niat. Piran tabaniat, tahu tabaniat ino sinatama waktu maghrib. Sinatama waktu maghrib atau ketika masuk waktu zuhur umpamanya, kalau kita ingin menggabungkan zuhur kanca asar, pas waktu natama waktu zuhur itu tak beniat ku beniat gawe salat zuhurku bareh le waktu asar. Jadi bukan pada waktu asar ini tak beniat, tidak, lagu le waktu zuhur ini. Ya, letoro tak berniat. Misalkan tadi maghrib, ya, wah angan tuh wah lekumu kan kaya salat maghrib nak kene, ya, pada ku gabung le isya. Nah, ketika azan maghrib datang, berniat kita di sana. Ku berniat gawe salat maghrib ku ini bareh le waktu isya. Seperti itu. Nah, sehingga ketika datang salat isya, kita mulai di sana, lamun tah mulai sempat, lamun tuah sempat, ya, misalkan nyampe tene balik jam 10 kelam misalkan. Nah, makin ginteng gawe salat maghrib ke salat isya. Nah, baru di sana kita niat kembali untuk melaksanakan salat letono. Lagu pertama singowan ini jadi niat angan teh gen gabungan salat maghrib teh kenca isya teh. Itu semenjak masuknya waktu maghrib. Itu dah kata mulai berniat. Nah, ketika datang waktu isya, ya, nah pertanyaannya, embe julu tegawe, maghrib apa isya? Isya apa maghrib? Isya. Jarina embe. Nah, ini bedanya kanca jamak takdim, ya. Kalau jamak takdim itu tadi syarat keduanya napi harus tertib. Ya, si julu tepe julu, si mudi. Ini jamak takdim. Nah, kalau jamak takhir ada 2 pilihan. Boleh mengerjakan salat isya terlebih dahulu, disusul dengan salat maghrib, atau boleh mengerjakan maghrib terlebih dahulu, lalu disusul dengan salat isya. Mana-mana. Nah, ia tahu perbedaannya antara jamak takdim dan jamak takhir, ya. Lalu itu biasanya gawe teh si ada julu gawe teh si le waktuna, ya, isya misalkan. Kita mau jamak takhir ke isya, maka isya dulu kita kerjakan. Isya 2 rakaat kalau kita niatnya jamak qasar, ya. Baru setelah assalamualaikum berdiri kita untuk melaksanakan salat maghrib. Ya, 3 rakaat. Nah, maranika. Faham deh? Nah, sekarang permasalahan yang terakhir, ya.
kita mau jamak takdim umpamana, ya, mau jamak takdim. Nah, le Jeddah misalkan nyampe itu leton waktu maghrib datang. Sementara bareh ya sekitar jam 8 waktu kita pesawat di Teganmung gawe salat Isya. Nah, maka salat maghrib ta ino ta kita tiba masjid. Ta di masjid dai ta imam leton imamna muqim. Mengerjakan salat mohon maaf jangan salat Isya lah contohnya. Salat zuhur lah ya. Salat zuhur sama salat asar ya. Lebil umpamana. Nganta salat zuhur kaca salat asar. Wah boleh kita berangkat. Badait itu salat zuhur lebil. Ya. Nah, salat zuhur lebil ino jam 2 waktu pesawat itu. Waktu hitung musafir di Teganmung gawe salat asar. Sehingga berniat itu kegabungan salat tu zuhur kenca asar. Pada waktu salat zuhur. Berarti jamakna pirana? Jamak takdim, ya. Nah, sementara tama itu le masjid bil dengan berjamaah. Imamna muqim. Salatna pira 4 rakaat. Kanggo kita berjamaah le dengan si muqim ino atau deta kanggo boleh. Logona lamun da berjamaah le dengan si muqim harus denggawe salat zuhur ino 4. Dena kanggo 2, enggak boleh diqasar. Kenapa? Karena kita berjamaah pada imam yang statusnya muqim. Maka bagaimana cara mengerjakan salat zuhur sama salat asar ketika digabung pada waktu zuhur? Milu itu le barisan saf, ya. Allahu akbar dengan imam, milu itu Allahu akbar. Niatnya apa? Salat zuhur, ya. Nah, selesai imam 4 rakaat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu uras terus mesate. Uras itu mesate untuk apa? Mengerjakan salat asar. Karena kita musafir, ginten jamak salat. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah salat asar si gawe temesa-mesa ino haruskah 4 juga atau kanggo 2? Harus 4 ke atau kanggo 2? Salat asar nih. Mesa-mesa turas setelah imam selesai melaksanakan salat zuhur. Maka boleh diqasar. Boleh diqasar. Meskipun tadi zuhur kita 4 rakaat. Maka salatnya zuhur ngone 4 rakaat, langsung berdiri salat asar 2 rakaat karena niat kita jamak ke qasar. Nah, tiang rasa sudah paham deh. Paham dah jamak qasar. Ini kan calon-calon dangin lalu umrah doang ini, ya. Nah, dia tahu jemaat apa terberikan coba waktu sing ini ongkuna tahu ongkun tenggawe ang di itu salat. Ah, jemaat ni kan deh. Wallahu taala ala wa alam.